Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suminarsi, SPD. Saya mengajar di SMP 5 Takokak, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 20242063132767. Ini adalah identitas saya sebagai bukti keabsahan data diri saya. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP 5 Takokak. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Sebelum kita melanjutkan ke materi yang lain ya, sekarang kalian baca doa dahulu ya. Silahkan dipimpin sama Rani. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Yang dipanggil sama Ibu acungkan tangan ya. Abi, Agistian, Alma, Ajri, Ismi, Hani, Jessica, Julia, Lispiani, Dimas, Padli nggak hadir ya? Sakit. Padli. Mesya. Jadi untuk hari ini yang nggak hadir satu orang ya. Padli sakit. Untuk selanjutnya silakan buku kalian dikeluarkan ya. Sudah? Selanjutnya kita Indonesia Raya dulu. Berdiri semua. Tanah Tumpah jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, semua. Bangunlah jiwanya,
Bangun pagi beribadah, bergiji, ayo bersemangat, tak lupa istirahat. Indonesia olahraga, Dan makan sehat dan bergizi. ayo bersemangat, Tak lupa istirahat. aku ada Indonesia. Bagi beribadah olahraga, semangat sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia bagi beribadah olahraga, berbelanja sehat. dan bergizi. Ayo bersemangat, Tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Silakan kalian perhatikan video ini ya. Halo sahabat, selamat datang kembali di Anak Terbuka. Kali ini kita akan mulai dengan paling menakjubkan dunia, Raja Ampat. Jadi, mari kita mulai berlawan kita. Di ujung timur Indonesia tersembunyi sebuah surga tropis yang menyimpan, yaitu Raja Ampat. Terletak di Papua Barat, Raja Ampat dikenal dengan keindahan alam bawah laut dan pemandangan yang luar biasa. Mari kita jelajahi bersama keajaiban Raja Ampat yang menjadi impian para pecinta alam dan wisatawan dunia. Raja Ampat adalah kumpulan dari 1.500 pulau kecil, atau dan tertimpa di sekitar 4 pulau utama,
yaitu Waijo, Miso, Salawati, dan Batam. Tempat ini memiliki keanekaragaman kreasi laut dan perairan, bahkan disebut sebagai pusat keanekaragaman laut juga. Dengan terumbu karang yang masih alami dan air laut yang sangat jernih, Raja Ampat menjadi surga bagi para penyelam dan pecinta laut. Untuk menuju Raja Ampat, kita bisa menggunakan kapal laut maupun pesawat terbang menuju kota Sorong. Penerbangan dari Jakarta ke Sorong memakan waktu lebih kurang 4 jam. Bila menggunakan kapal laut akan memakan waktu kurang lebih 5 sampai 8 jam. Dari kota Sorong, kita bisa menggunakan feri ke kota Waisai lebih kurang 2 jam. Kota Waisai ini sendiri merupakan pintu masuk menuju Kabupaten Raja Ampat. Salah satu aktivitas utama di Raja Ampat adalah menemukan besi. Di sini, Anda bisa menemukan lebih dari 1.000 spesies ikan dan 540 jenis terumbu karang. Beberapa spot populer untuk menyelam di Raja Ampat adalah Cave Creek, Blue Magic, dan Nangka Candy. Di setiap lokasi, Anda akan disambut dari ikan bawah laut yang menakjubkan, seperti ikan warna-warni, penyu, dan bahkan juta. Salah satu ikon dari Raja Ampat adalah Pulau Wayang. Dengan formasi bervegetasi, jurang tinggi, dan air laut yang berkosta, Wayang memberikan pemandangan yang luar biasa. Untuk menikmati kegiatan ini, Anda bisa melihat bentuk yang ada di Pulau Wayang, dan dari atas, Anda akan melihat panorama menakjubkan dari pulau-pulau kecil yang berjejer di luar. Ini adalah pengalaman yang wajib dicoba. Tak hanya bawah-bawahnya, Raja Ampat juga menawarkan pantai-pantai eksotis yang menakjubkan. Salah satunya adalah Pantai Pasir Rindu yang hanya muncul ketika air laut sedang surut. Pantai ini memberikan sensasi berjalan di atas hamparan pasir putih di tengah laut yang jernih. Spot ini sering menjadi tempat favorit para wisatawan untuk berfoto dan menikmati keindahan alam. Tidak hanya keindahan alam, Raja Ampat juga kaya akan budaya lokal. Suku-suku asli di Raja Ampat memiliki tradisi dan kebutuhan yang unik. Anda bisa mengunjungi kampung-kampung tradisional dan melihat kehidupan sehari-hari masyarakat yang sangat bergantung pada alam. Selain itu, para wisatawan juga bisa menyaksikan tarian-tarian tradisional Papua yang menggambarkan kecepatan mereka dengan alam. Itulah sebuah tentang keindahan Raja Ampat. Keajaiban alam dan kekayaan budaya yang dimiliki tempat ini menjadikan Raja Ampat sebagai salah satu destinasi wisata terbaik. Jika Anda mencari pengalaman hiburan yang tak terlupakan, Raja Ampat adalah pilihan yang sempurna. Bila Anda menyukai video ini, please like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di petualangan destinasi populer berikutnya. Bagaimana anak-anak setelah menyaksikan video tersebut? Perasaan apa yang kalian rasakan? Senang? Apalagi? Yang lain? Yang lain, satu lagi. Dika, bagaimana perasaannya setelah kalian barusan melihat video tersebut? Bangga? Halo sahabat, selamat datang kembali di Destinasi Populer. Kali ini selanjutnya, untuk berikutnya adalah Ibu akan membacakan, kalian bisa melihat tujuan pembelajaran untuk materi yang sekarang. Yang pertama adalah mengidentifikasi ciri-ciri umum, tujuan, dan jenis teks deskripsi. Yang kedua, menganalisis struktur teks deskripsi. Yang ketiga, menganalisis
kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang keempat, menyajikan ide ke dalam diskusi kelompok. Yang kelima, menciptakan produk teks deskripsi, video deskripsi, atau infografis yang menggambarkan objek, tempat, atau peristiwa secara jelas dan detail. Mempresentasikan hasil karyanya dengan percaya diri dan interaktif. Ini adalah tujuan pembelajaran untuk materi yang sekarang. Selanjutnya, untuk kalian fokus dulu, ice breaking dulu ya. Ice breakingnya ada tepuk tangan 1 sampai 5 ya. Kalau ibu bilang tepuk 1, tepuknya 1. Tepuk 2, tepuknya 2 kali. Yang ketiga, tepuknya 3 kali. Yang keempat, tepuk 5. Yo, kita coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ada yang belum fokus ya. Kita ulangi lagi. Tepuk 3, tepuk 4. Masih ada satu lagi. Kita ulangi lagi. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Alhamdulillah. Fokus ya semua. Kita melanjutkan untuk yang berikutnya. Selanjutnya, apa tujuan kita mendeskripsikan suatu? Apa saja yang harus kita perhatikan agar deskripsi kita jelas? Kita perhatikan lagi video lagi ya. Apa sih tujuan kita untuk teks deskripsi? Candi Borobudur merupakan sebuah candi Buddha. Candi Borobudur dibangun pada abad ke-9 dinasti Kailegga dan Kerajaan Mataram. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi Borobudur terkenal di seluruh dunia. Pembangunannya dipengaruhi oleh arsitektur Utara dan India. Dibangun di atas bukit dengan tinggi 45 meter yang terdiri dari 8 tingkat seperti teras batu. 5 tingkat pertama berbentuk persegi dengan dikelilingi oleh dinding berhiaskan ukiran dengan patung Buddha dulu. 3 tingkat di atasnya berbentuk lingkaran. Di setiap tingkatan itu terdapat sifat berbentuk loteng. Di bagian paling atas seluruhnya dimahkotai oleh sifat besar di bagian tengah pada lingkaran atas jalan. Perhatikan ya. Dengan melalui jalan dan tangga sepanjang 4,8 km. Desain Borobudur yang mengembangkan struktur alam semesta dalam kosmologi Buddha. Hal ini diyakini bahwa alam semesta dibagi menjadi 3 bidang spiritual, kama dhatu, rupa dhatu, dan apa dhatu. Candi Borobudur adalah harta berharga bagi rakyat Indonesia. Dengan ukuran dan arsitektur yang megah, tidak mengherankan bahwa Candi Borobudur termasuk. Silahkan perhatikan ya. Semoga contoh teks Alan, yuk. Candi Borobudur bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Video selanjutnya ya.
Pantai Senggigi. Pantai Senggigi adalah tempat pariwisata yang terkenal di Lombok. Letaknya Boleh silakan simak ya apa Pantai yang Senggigi terjadi. memang tidak sebesar Batu Kuta di langit, tetapi seketika kita berada di sini akan merasa seperti berada di pantai utama. Memasuki area Pantai Senggigi, wisatawan serta-merta disapa oleh lembutnya angin semburan yang menenangkan. Pesisir pantainya masih asri, walaupun masih ada sampah dedaunan yang masih berserakan karena jarang dibersihkan. Pemandangan bawah lautnya sangat indah, dan wisatawan bisa melakukan selam pembukaan atau snorkeling sepuasnya karena ombaknya tidak terlalu besar. Terumbu karangnya menjulang ke tengah menyebabkan ombak besarnya pecah di tengah. Tersedia juga hotel-hotel dengan harga yang bervariasi, dari yang mahal sampai hotel yang berharga ekonomis. Dengan garis pantai yang panjang tersebut, Pantai Senggigi Lombok menyuguhkan gradasi warna pasir pantai dari hitam ke putih. Air lautnya memiliki ombak yang tidak besar, jernih, dan juga bersih. Ada banyak alasan yang membuat Pantai Senggigi di Lombok menjadi salah satu tempat wisata favorit di kalangan penikmat perjalanan mancanegara. Turis-turis yang datang ke pantai ini lebih senang menghabiskan waktunya di berjemur, berenang, snorkeling, atau sekadar bermain-main di tepian pantai. Pantai Senggigi adalah objek wisata menarik bagi Anda yang menyukai laut sebagai pilihan destinasi untuk berekreasi. Perjalanan ke Senggigi Lombok mampu menghadirkan pengalaman wisata yang diyakini akan membuat Anda rindu untuk mengunjunginya kembali. Jadi, tunggu apa lagi? Mari berkunjung ke Pantai Senggigi Lombok. Nah, barusan kalian sudah menyaksikan video tentang Pantai Senggigi. Coba Ibu pengen tahu, sebutkan ciri-ciri dari teks deskripsi yang barusan kalian lihat. Ciri-cirinya. Yang pertama apa? Objek. Yang kedua, ciri-cirinya, ciri-ciri kebahasaannya, apalagi cirinya, ciri-ciri, silakan. Nah, di sini kita ini dulu, apa sih teks deskripsi? Ya, di sini teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara rinci sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang digambarkan. Ini adalah pengertian teks deskripsi. Ciri umum di sini ada ciri umum teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dari jenis teks lain. Berikutnya, menggambarkan sesuatu objek yang digambarkan bisa berupa orang, benda, atau bahkan suasana atau
perasaan. Berikutnya, melibatkan panca indera. Penulis berusaha mengajak pembaca seolah-olah melihat, mendengar, mencium, merasakan atau meraba objek yang dideskripsikan. Selanjutnya, detail dan rinci. Menggunakan kata-kata yang konkret dan spesifik untuk menggambarkan suatu objek. Selanjutnya, kata sifat dan frasa deskriptif dominan. Banyak menggunakan kata sifat, yaitu apa? Adjektif dan frasa yang merinci suatu objek. Berikutnya, fokus pada satu objek, ya. Umumnya hanya berfokus pada satu objek tertentu dan tidak mempercampurkan dengan objek yang lain. Ya, ini adalah ciri-ciri umum teks deskripsi. Di sini kita lanjut dengan tujuan teks deskripsi. Apa sih tujuan dari teks deskripsi? Di sini adalah menggambarkan atau melukiskan, memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang suatu yang telah kalian tadi objeknya apa? Salah satunya pantai Senggigi tadi. Terus apalagi tadi? Candi. Terus selanjutnya membangkitkan daya khayal pembaca, membuat pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung objek yang dideskripsikan tersebut. Memberikan informasi detail, ya, menyajikan informasi yang spesifik tentang karakteristik objek. Dilihat dari tadi apa? Kalau di pantai Senggigi apa? Ya, tadi udah jelas ya. Jadi menyajikan informasi yang spesifik tentang karakteristik objek. Di sini kita bahas lagi ciri utama teks deskripsi. Bentar ya. 1. Menjelaskan tahapan suatu proses atau menggambarkan sesuatu. Yang kedua, melibatkan panca indera. Yang ketiga, memakai kata sifat dan frasa deskriptif. Dan keempat, fokus pada suatu objek. Inilah adalah ciri utama teks deskripsi. Bentar ya. Di sini kita lanjut, barusan sudah tujuan ya. Apa sih tujuan dari teks deskripsi? Ciri-ciri udah. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis teks deskripsi. Di sini jenisnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, deskripsi spasial. Apa sih deskripsi spasial? Di sini menggambarkan objek berdasarkan ruang atau tempat. Contohnya, deskripsi sebuah ruangan atau kota atau pemandangan. Kalian juga bisa membuat teks deskripsi. Bagaimana sih ruangan ini? Ya. Yang kedua, teks deskripsi subjektif. Menggambarkan objek berdasarkan kesan atau perasaan pribadi penulis. Penulis menambahkan opini atau emosi dalam deskripsinya.
Yang ketiga, deskripsi objektif. Menggambarkan objek secara apa adanya tanpa melibatkan perasaan atau opini pribadi penulis. Informasi yang disampaikan bersifat faktual. Contohnya, deskripsi ciri-ciri hewan tertentu. Spesifikasinya teknis sebuah alat. Itu adalah jenis-jenis teks deskripsi. Di sini jenisnya tadi ada 3, yaitu deskripsi spasial, deskripsi subjektif, dan deskripsi objektif. Selanjutnya, kita melanjutkan ke menganalisis struktur teks deskripsi. Dengan kata lain, menganalisis struktur teks deskripsi. Apa aja sih struktur teks deskripsi itu? Yang pertama, struktur teks deskripsi ada 3 ya. Yang pertama, apa sih dari pengertian dari identifikasi itu? Di sini sudah ada pengertian dari identifikasi apa? Di sini bagian ini berisi pengenalan umum tentang objek yang akan dideskripsikan. Penulis memperkenalkan nama objek, lokasi, sejarah singkat, atau gambaran besarnya. Ini adalah semacam apa? Pembuka yang memberi tahu pembaca tentang apa yang akan dibahas. Fungsinya apa sih dari struktur identifikasi? Di sini fungsinya untuk mengenalkan objek kepada pembaca sebelum masuk ke rincian yang lebih lanjut. Jadi dengan kata lain, identifikasi itu isinya secara umum, secara garis besar, apa sih objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Apa sih isi dari deskripsi bagian? Di sini ada deskripsi bagian adalah isinya apa? Bagian ini adalah inti dari teks deskripsi. Penulis merinci objek berdasarkan bagian-bagiannya atau aspek yang bisa diamati oleh panca indera. Rincian bisa berdasarkan ciri fisik, misalnya apa? Warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan sebagainya. Selanjutnya, ciri sifat karakteristik. Jika objeknya manusia atau hewan, suasananya, terus deskripsi bagian suasana misalnya. Jika objeknya tempat, terus kalau fungsi, manfaat atau kegunaan objek tersebut. Dengan kata lain, fungsi dari deskripsi bagian keseluruhannya adalah untuk memberikan gambaran yang sangat detail dan konkret sehingga pembaca dapat merasakan objek tersebut. Bisa dipahami? Ada yang ini? Ditanyakan dulu? Ya, kita bahas sebentar lagi ya. Di sini menganalisis kaidah kebahasaan teks deskripsi agar teks deskripsi menjadi hidup dan efektif. Penulis menggunakan berbagai kaidah kebahasaan. Kita lanjutkan. Ibu lihat belum ini ya, kita breaking dulu ya. Ya. Biasa coba tepuk 2. Tepuk
belum fokus. Coba kita ulangi lagi. Tepuk 3, tepuk 4. Kita ulang lagi. Tepuk 5. Kita ulang lagi. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Nah, masih ada ya. Berikutnya Ibu untuk membahas yang tadi kita buat kelompok ya. Ibu yang disebutkan nama-namanya silahkan kita buat 3 kelompok ya. Ya, yang pertama yang sebelah kanan Ibu ya dari sini ini adalah kelompok 1. Yang kedua adalah kelompok 2. Ini yang kiri dari Ibu adalah kelompok 3. Ya. Ibu akan memberikan lembar kalian ya, setiap orang 1 silahkan. Ini silahkan ada evaluasi ya. Apa yang tadi kalian lihat, dengar, Ibu telah menggambarkan apa sih itu teks deskripsi, apa objeknya, apa. Yang pertama apa tadi? Tentukan judul dulu. Yang kedua adalah tujuan. Terus ciri-ciri. Silahkan kalian mengisi lembar evaluasi yang ada di kalian. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Silahkan kerjakan. Ya, dulu.
Ibu bagikan dulu LKPD dulu ya. Silahkan kalian kerja kelompok ya untuk mengerjakan LKPD ini. Pengerjaan kelompok ya. Silahkan kerja sama. Udah? Silahkan kerjakan. Oh iya. Tunggu ya, silahkan. Kerjasama ya. Ini objeknya ini ya. Kelompok 1 ya. Silahkan lengkapi LKPD-nya dulu.
Hafalan. Baca dulu ini. Nah, baca apa sih teksnya ini? Ya, lalu jawab ini. Ya, pertanyaan yang pertama nih. Apa objek yang dideskripsikan dalam teks di atas? Ya. Nah, ya ini baru. Yang kedua, apa tujuan penulis mendeskripsikan Kota Tua Jakarta dalam teks tersebut? Ya, silahkan isi dulu ya. Udah semua? Udah. Kelompok 3 udah? Silahkan. Kelompok 1? Nah, udah ya. Tinggal 1 menit, coba ditambah Ibu ya. Coba. Udah beres semua? Sok. Tinggal kelompok 3. Bentar dulu ya. Kelompok 3. Udah? Kita lanjut ke presentasi tiap kelompok ya. Coba Ibu, silakan. Kelompok 1 mempresentasikannya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Mrs. Wati dari kelompok 1. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Yang pertama, apa objek yang dideskripsikan dalam teks di atas? Objek yang dideskripsikan di atas adalah Danau Toba. Danau Toba sebuah keajaiban alam di Sumatera Utara, Indonesia, adalah danau vulkanik terbesar di dunia. Yang kedua, apa tujuan penulis mendeskripsikan Danau Toba dalam teks tersebut? Tujuan penulis mendeskripsikan Danau Toba dalam teks tersebut adalah untuk menggambarkan keindahan daya tarik Danau Toba sebagai keajaiban alam dan destinasi wisata yang menawarkan pengalaman visual, auditori, dan sensori yang lengkap bagi para pengunjungnya. Yang ketiga, identifikasi dari teks di atas. Bagian identifikasi dari teks di atas adalah paragraf pertama, yang isinya adalah Danau Toba sebuah keajaiban alam di Sumatera Utara, Indonesia adalah danau
terbesar di dunia. Airnya yang jernih membentang luas di keliling sehingga hijau yang menjulang tinggi, menciptakan pemandangan yang memukau. Di tengah danau terdapat pulau Samosir, pulau vulkanis yang tak kalah indah dengan memandang ada batang sungai yang keras. Yang keempat adalah identifikasi bagian deskripsi bagian dari teks di atas. Bagian deskripsi bagian atas adalah paragraf kedua yang berisi udara di sekitar Danau Toba terasa sejuk menyegarkan, sangat cocok untuk melepas penat sesekali. Angin pegunungan berlembut-lembut menyebabkan dedaunan pohon di sekitar danau. Suara perahu-perahu kecil yang melintas memecah keheningan membawa wisatawan menjelajah dari keindahan danau. Di beberapa sudut terlihat saudara lokal menjajakan air bos dan makanan khas datang yang membuat bergerak. Danau Toba benar-benar menawarkan pengalaman visual, oleh dan sesuatu yang lokal dari para pengunjung. Yang kelima adalah bagian deskripsi bagian. Sama seperti poin yang keempat, ada di paragraf kedua, yaitu udara di sekitar Danau Toba terasa sejuk menyegarkan, sangat cocok untuk melepas penat. Yang keenam adalah sebutkan setidaknya 3 kata sifat yang digunakan dalam teks untuk menggambarkan Danau Toba atau lingkungannya. 1. Jernih, memukau, sejuk, menyegarkan, indah, khas, lembut, dan menggugah selera. Yang ketujuh adalah sebutkan setidaknya 2 kesan indera selain penglihatan yang penulis gunakan untuk menggambarkan Danau Toba, yaitu indera peraba atau sentuhan. Contohnya adalah udara di sekitar Danau Toba terasa sejuk menyegarkan, sangat cocok untuk melepas penat. Yang kedua adalah indera pendengaran atau auditory. Contohnya, suara perahu kecil yang melintas memecah keheningan membawa wisatawan menjelajahi keindahan danau. Sekian dari saya. Alhamdulillah. Kita buat applause dulu buat kelompok 1. Selanjutnya kita prestasi ke kelompok 2. Silahkan presentasikan dulu. Perkenalkan, nama saya Rita Yulia. Saya dari kelompok 2 akan menunjukkan kota jelajah waktu di kota tua Jakarta. Itu apa itu yang dituliskan dalam teks di atas adalah kota tua di Jakarta. 2. Apa tujuan penulis mendeskripsikan kota tua? Langsung secara singkat ya. Nomor 1 apa? 2. Langsung tujuannya ada. Apa tujuan mendeskripsikan kota tua Jakarta dalam teks tersebut? Yang lain bentuk. Yuk. Tujuan adalah untuk menyebarkan keunikan sejarah dan pesona lingkungan kota tua Jakarta agar membaca tertarik dan dapat membayangkan suasana di sana. 3. Identifikasi bagian identifikasi dari versi atas, tuliskan kembali paragraf yang termasuk bagian identifikasi. Jawaban kota tua Jakarta yang dikenalkan sebagai Batavia Lama adalah sebuah kawasan sejarah di Jakarta Utara yang seolah membeku dalam waktu. 4. Identifikasi bagian adalah tulisan kembali paragraf termasuk identifikasi. Pada ini memiliki saksi bisnis kejayaan kolonial Belanda dengan pengembangan arsitek Eropa klasik yang masih terbilang mudah saat mereka masuk ke area kota tua. Aroma khas Batavia Lama perpaduan bau debu tua, kopi, dan makanan khas. 5. Menyambut hidup. 5. Sebut setidaknya 3 kata sifat yang digunakan dalam teks deskripsi. Dalam teks
menggambarkan kota tua Jakarta atau lingkungannya. 1 iklan 2 meter 3 klasik 6 tugasnya 2 pesan indra selain penglihatan gunakan untuk menggambar kota selain kota berikan contoh kalimatnya. Indra pencium hidung aroma tetapi lama perpaduan bau debu kopi dan makanan kaki 5 menyambut hidup. Indra pendengaran telinga Rosalina riuh indah dengan contohnya. Wisatawan ini klakson sepedaan disewakan dan kabumi mungkin jalan yang merdu. Sekian dari saya. Alhamdulillah. Kita buat aplaus buat kelompok 2. Selanjutnya yang lain ini udah pada ngantuk, kita es breaking dulu ya supaya ada semangat ya untuk materi yang selanjutnya. Coba tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 5. Kita lanjut tepuk 2, tepuk 1. Udah ada semangat lagi, kita lanjutkan ke evaluasi ya, yang tadi sudah Ibu bagikan ya. Silahkan nanti, bentar ya. Oh iya, bentar ya. Ibu jadi lupa, kelompok 3 belum presentasi ke depan ya. Maafin Ibu ya. Bentar, Ibu pengen kelompok 3 presentasikan ke depan. Akan mempresentasikan hasil yang kami lalu apa objek yang dihasilkan dalam teks kenapa dan waktu kami yang lain silahkan akan ya. Ya, perhatikan ini untuk kelompok yang ketiga. Ya. Bagian dari deskripsi bagian dari struktur teks deskripsi yang memiliki perincian lebih lanjut mengenai suatu objek. Nah, berikan ketidaknya juga pada kesempatan dalam teks untuk menggambarkan danau toba atau lingkungannya. Danau toba, Indah Danau Toba dan Pulau Kami Pulau Toba. Itu disebutkan ketidaknya 2 pertandingan selain penglihatan yang penulis gunakan untuk menggambarkan Danau Toba dan bentuk kalimat. Selain penglihatan, penulis dalam deskripsi juga dapat dengan pendengaran. Sekian dan terima kasih.
Kita beri aplaus buat kelompok 3 ya. Selanjutnya, Ibu tadi udah presentasi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu mau tadi tanggapan untuk kelompok 1. Silahkan yang memberi tanggapan untuk kelompok 1. Yo, siapa yang mau beri tanggapan untuk kelompok 1? Yuk, Ajri. Ya. Terus siapa lagi? Nesa memberi tanggapan untuk kelompok presentasi tadi, kelompok 1. Kelompok 3. Alhamdulillah. Kita plus untuk kelompok 1. Sudah kita rangkaian dari pertama tentang teks deskripsi, apa tujuannya. Sekarang Ibu akan menyimpulkan dari materi tadi ya, yaitu materinya apa tadi? Teks deskripsi. Apa sih teks deskripsi? Ibu bisa simpulkan, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Sedangkan yang kedua adalah struktur dari teks deskripsi. Tadi ada berapa? Ada, yaitu yang pertama adalah identifikasi. Yang kedua adalah deskripsi, yang ketiga adalah simpulan. Jadi untuk materi sekarang kita bisa disimpulkan apa sih dari teks deskripsi, apa tujuannya, dan apa strukturnya. Ya, bentar untuk kalian bisa disimpulkan begitu ya. Ya, jadi selanjutnya tugas yang tadi silahkan kumpulkan ke depan ya. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3, Resti, bawa sini Res. Bentar ya. Sekarang kalian sudah mengumpulkan dari evaluasi ya. Sekarang Ibu membagikan untuk refleksi kalian ya. Untuk refleksi Ibu kasih waktu 10 menit ya. Silahkan kalian isi. Apa sih refleksinya dari pembelajaran tadi yang sudah kalian? Silahkan. Silahkan. Cek nggak kerja. Baru
Cukup. Refleksinya satu orang satu ya. Kurang. Iya. Udah semua? Udah semua? Ada yang belum? 10 menit ya, kasih waktu, silakan. Silakan mau pulpennya. Yang lain? Oh. Rakap pulpen sok, silakan tulis. Sylvia, Siti Amelia. Sok, silahkan nulis. Sok, 10 menit Ibu kasih waktu ya. Yang sudah, coba silahkan ditulis ya refleksinya. Waktunya 5 menit lagi. Yuk. Oh iya. 5 menit lagi ya.
Silahkan dikumpulkan. Sok. Alhamdulillah hasil dari refleksi kalian udah dikumpulkan semua. Dengan kata lain, pembelajaran untuk hari ini udah selesai ya. Ibu ucapkan terima kasih pada kalian. Dari pertama, dari awal pendahuluan, yang proses, yang terakhir penutup, kita sudah sampai pada yang terakhir penutup. Kita baca dengan selesainya pembelajaran ini, kita ucapkan hamdalah bareng-bareng ya. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sebelum pulang, silahkan pimpin untuk baca doa ya. Anak-anak belum tasnya silahkan disimpan dulu. Silahkan pimpin untuk baca doa dengan membacakan surat wal asri. Silahkan Rani pimpin untuk baca doa penutup.
Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.